Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarin Isak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengupayakan adanya percepatan rehabilitasi area bekas tambang yang ditinggalkan atau tidak dilakukan reklamasi dan pemulihan oleh penambang. Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan lahan bekas tambang tersebut diperkirakan mencapai 800.000 hektar di seluruh Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan percepatan rehabilitasi areal bekas tambang yang diperkirakan mencapai 800.000 hektar di seluruh Indonesia, dengan 300.000 hektar diantaranya merupakan lahan bekas tambang terlantar. Adapun areal dengan lahan bekas tambang terlantar paling banyak berada di Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Siti Nurbaya menjelaskan mengenai areal bekas tambang, terdapat dana jaminan reklamasi yang harus disediakan pemegang izin usaha pertambangan yang diatur dalam PP nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, serta Permen ESDM nomor 18 tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang. Namun berdasarkan aturan yang berlaku sebelumnya, KLHK menyebut terdapat kesulitan melacak beberapa pemilik tambang yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Kementerian LHK bersama dengan Kementerian ESDM terus mengupayakan percepatan rehabilitasi areal bekas tambang dan meminta Kemenkumham untuk segera melakukan harmonisasi. Keseluruhan di Indonesia ada 800.000 hektar areal tambang yang harus dipulihkan. Dan yang terlantar tuh kira-kira 300.000 hektar. Areal terbesarnya ada di Kaltim, Babel, Kalbar, Sultra. Kemudian terkait dengan hal ini kami sedang mengupayakan, karena ini pekerjaan bersama-sama Kementerian ESDM juga, maka kami sudah dimulai sebetulnya sejak 2017 perintisannya, tetapi diskusinya tidak mudah. Kami sedang meminta lagi kepada Kumham untuk segera dilakukan harmonisasi tentang hal ini. Pemirsa, aksi inspirasi masyarakat adat suku Awiyu Bovendigol dan suku Moy Sorong di depan Mahkamah Agung pada Mei lalu yang menolak konversi hutan adat mendapat perhatian pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR menyatakan negara tengah memproses pengembalian status hutan adat dari pihak swasta. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, KLHK saat ini sedang memproses pengembalian status hutan adat yang masuk dalam hutan primer dari perusahaan swasta di Kabupaten Bovendigol. Kasus ini bermula dari aksi demo masyarakat adat suku Awiyu dari Bovendigol dan suku Moy dari Sorong yang menolak konversi hutan primer tempat mereka mencari penghidupan dari pihak swasta. Proses pengembalian hutan primer kepada hutan adat saat ini sedang berlangsung di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK. Menteri LHK menjelaskan dua perusahaan sawit PT MJR dan PT KCP sempat mengajukan kasasi setelah PT UN menolak gugatan keduanya atas pencabutan izin pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah. Kedua perusahaan mengantongi izin kawasan hutan seluas 38.000 hektar tahun 2010 hingga 2012, namun pencabutan dilakukan pada tahun 2022 karena melanggar ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan ini menyatakan bahwa kawasan hutan primer tidak dapat dibuka. Berdasarkan ketentuan yang baru Undang-Undang CK dan PP 23 bahwa hutan primer nggak boleh dibuka lagi, dan mereka ajukan gugatan. Prosesnya sudah berjalan dan kita sudah menang, tapi proses kasasi dan lain-lain masih berlangsung. Di sisi yang lain, pada saat ini PSKL
sedang memproses bahwa hutan yang primer yang tidak boleh dibuka lagi oleh swasta ini akan kita kembalikan kepada hutan adat. Nah, pada saat ini proses untuk hutan adatnya sedang berlangsung di Direktorat Jenderal PSKL. Sebelumnya pada proses pengembalian hutan primer kepada masyarakat, suku adat menjadi bentuk kehadiran dan kepedulian negara kepada warganya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Perkembangan teknologi berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang semakin berkurang. Untuk mencegah berkurangnya lapangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian akan merevitalisasi sistem vokasi. Revitalisasi sistem vokasi menjadi fokus pemerintah mengantisipasi tantangan terhapusnya lapangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Menurut Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Perekonomian Khairul Saleh menyebut, revitalisasi diperlukan karena sistem vokasi menjadi salah satu saran yang paling banyak mempersiapkan tenaga kerja. Revitalisasi vokasi dijalankan mulai dari dialog dengan pelaku usaha untuk memetakan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan industri saat ini khususnya di bidang digital. Khairul Saleh meyakini kolaborasi dan dialog antara pendidikan dan industri akan membuat penyerapan tenaga kerja lebih tepat sasaran. Ini produktivitas manusia ini yang kita harus telateni di sini, dan di sini berkaitan dengan skill set. Nah, apa saja nih strateginya? Kita mulai dengan merevitalisasi sistem pendidikan kita, utamanya vokasi untuk saat ini. Karena memang dari fitur dari lulusan tenaga kerja kita ini kan saat ini masih banyak yang pendidikan menengah ke bawah ya gitu ya. Jadi SDM-nya masih di level pendidikan menengah ke bawah. Jadi di sini kita fokuskan kepada vokasi karena vokasi ini yang lebih siap kerja gitu. Kementerian Sosial memberikan bantuan operasi katarak bagi 320 warga di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Operasi katarak melibatkan 6 dokter yang dipantau langsung oleh Menteri Sosial. Indonesia menduduki peringkat 1 penderita katarak tertinggi di Asia Tenggara. Menekan angka tersebut, Kementerian Sosial menggelar langkah pencegahan dengan operasi bantuan katarak secara gratis. Operasi katarak yang digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, diikuti sebanyak 320 orang yang didominasi para lansia. Layanan bakti sosial operasi katarak melibatkan dokter spesialis mata Indonesia sebanyak 6 orang, yang proses operasinya diawasi langsung oleh Menteri Sosial. Pemanfaatan teknologi canggih memangkas waktu operasi menjadi lebih cepat dan tanpa menyebabkan luka. Biasanya kalau 300, kalau alatnya nggak keburu dan dokternya sedikit, kita 2 hari. Tapi kali ini kita bisa 1 hari. Tapi itu 320 orang itu jumlah orangnya. Tapi matanya bisa lebih karena ada yang dioperasi 2. Jadi hari ini ada yang dioperasi beberapa 2 yang sudah tidak bisa melihat, kita operasi dua-duanya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.